Selamat pagi, salam inspirasi. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang pentingnya menjaga asa. Kenapa penting menjaga asa? Seseorang mungkin bisa bertahan berhari-hari tidak makan, tapi masih bisa hidup sehat, masih bisa berpikir. Dan seseorang mungkin bisa bertahan berapa belas jam, puluhan jam untuk tidak minum, tetapi masih bisa hidup, masih bisa berpikir. Tetapi seseorang tidak bisa hidup dan berpikir tanpa asa atau harapan. Nah, karenanya penting sekali kita bicarakan tentang asa di tengah pandemi sekarang ini, yang di satu sisi ada orang yang mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara ada sekelompok lain masyarakat yang sangat kesulitan, yang sampai kadang-kadang menimbulkan putus asa. Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang begitu tinggi asanya, begitu menggebu-gebu sehingga kadang-kadang tidak mengukur lagi dirinya. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi dan untuk mendapatkan materi. Ada yang dengan cara membayar survei, ada yang dengan cara berbagai macam menampilkan dirinya lewat media sosial atau lewat baliho. Dan ada orang yang ujuk-ujuk di media sosial mengajukan dirinya menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Padahal orang semua tahu, secara umum masyarakat negeri ini tahu tentang siapa dia, apa kapasitas dia, Lalu di kelompok yang kedua ada masyarakat yang putus asa, ada masyarakat yang seolah sudah kehilangan pengharapan, asanya sudah hilang di tengah pandemi yang sudah terjadi hampir 2 tahun, sudah 1,5 tahun lebih ini di seluruh pelosok dunia, yang konon katanya menurut teman-teman saya di beberapa negara tetangga dan sudah bunuh diri. Atau di negeri ini ada kelompok pedagang yang akan sampai mengangkat bendera putih untuk tanda menyerah. Nah, kedua kelompok ini kita coba sharing mengenai asa ini. Apa pijakannya tentang pengharapan ini? Pijakannya tentang asa ini kita ibaratkan seperti mobil dalam pendakian. Nah, jadi perjuangan hidup ini kalau kita ibaratkan dengan mobil dalam pendakian atau kendaraan dalam pendakian, kalau asa yang berlebihan, yang sudah dekat dengan halusinasi, bisa jadi orang itu mengemudikan kendaraannya tidak lagi hati-hati, tidak lagi memperhitungkan tanjakan, tikungan, dan lain sebagainya. Ini risikonya sangat besar, kemungkinan kecelakaan atau masuk jurang dan lain sebagainya. Lalu kelompok kedua yang sudah putus asa, kita ibaratkan dengan sedang mengemudikan kendaraan di tanjakan. Jika orang tersebut sudah putus asa, lalu dia berhenti mengegas kendaraan ini, maka kemungkinan besar kendaraan ini akan mundur, tidak terkendali lalu masuk jurang. Jadi dua-duanya sama-sama tidak baik, Orang yang terlalu tinggi asanya, yang sudah dekat dengan halusinasi, tidak lagi sebagai mimpi atau cita-cita, dengan orang yang sudah penghilangan pengharapan, itu sama-sama berbahaya dan sama-sama tidak baik. Lalu dalam hal menjaga asa ini, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama, kita harus kembalikan semua permasalahan hidup ini kepada pedoman hidup, yaitu ajaran agama. Orang yang terlalu berambisi menggebu-gebu sampai udah tingkat halusinasi, itu bisa jatuhnya kepada takabur atau sombong. Padahal takabur dan sombong itu adalah sifatnya setan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang putus asa juga dilarang oleh agama. Karena orang yang putus asa itu sama dengan tidak percaya kepada Yang Maha Pencipta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dalam kitab suci dikatakan Allah menjamin rezeki setiap yang bergerak.
atau setiap yang bernyawa. Yang bergerak di sini kami artikan sebagai orang yang berusaha dan berdoa. Lalu poin ketiga yang perlu diingat, jika sudah berusaha keras, jika sudah berdoa, selalu berdoa, tetapi apa yang diinginkan masih belum juga tercapai, maka kami ibaratkan lagi seperti mobil ini, ya. Kendaraan ini sepengetahuan kami dulu waktu masih punya mobil manual, ya. Apabila kendaraan ini tidak mampu dengan persneling satu untuk mendaki, maka coba dibalik. Jika dibalik dengan cara mundur, maka biasanya dulu pengalaman kami, mobilnya akan naik. Karena persneling mundur itu lebih kuat daripada persneling maju atau persneling satu. Apa filosofi yang kita ambil dari sini? Ialah jika kita sudah berusaha keras, sudah selalu berdoa, berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi tidak pernah tercapai juga, maka coba dibalik seperti kendaraan ini. Coba fokuskan diri untuk selalu berbuat yang bermanfaat, memberikan sesuatu, bersedekah semampunya, lalu tunggu saja rezeki dari Allah. Karena Tuhan sudah menjamin akan membalas setiap kebaikan dengan berkali lipat kebaikan. Dengan meyakini kepada rahmat Allah, insya Allah orang yang sudah putus asa akan berbalik menjadi dimudahkan hidupnya. Lalu poin keempat dari yang perlu menjadi pedoman kita dalam asa ini adalah bahwa kita lihat analogi, jika ingin sesuatu langsung berhasil, ya maka rendamlah kacang hijau, maka dalam semalam dia sudah berubah menjadi toge. Tapi jika seseorang ingin hasil yang baik, hasil yang besar, maka tanamlah pohon jati, lalu tunggu beberapa tahun dan rawat, insya Allah hasilnya akan besar. Kita tutup sharing kali ini dengan quotes kami, jika Allah yang memberi jalan, maka laut pun bisa diubah menjadi jalan. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.